Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Pramisti dengan NPM 1911100220 akan menjelaskan jurnal saya yang berjudul Epistemologi Filsafat Pendidikan Islam. Epistemologi adalah bagian filsafat yang membicarakan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas, dan metode dan kesahihan pengetahuan, sehingga dalam kesempatan kali ini akan dibahas lebih lanjut mengenai sumber-sumber epistemologi. Pembahasan yang pertama, epistemologi. Epistemologi adalah kata lain dari filsafat ilmu, dari bahasa Latin epitisme, yaitu pengetahuan, dan logos berarti teori. Jadi epistemologi berarti teori pengetahuan atau teori tentang metode cara dasar dari ilmu pengetahuan atau studi tentang hakikat tertinggi, kebenaran, dan hakikat manusia. Dalam filsafat, epistemologi merupakan filsafat yang meneliti asal, struktur, metode, dan kesahihan pengetahuan. Menurut Lanchfeld pada tahun 1961, epistemologi membicarakan hakikat pengetahuan, unsur-unsur, dan susunan berbagai jenis pengetahuan, pangkal, tumpunya yang fundamental, metode-metode, dan batasan-batasannya. Epistemologi mempersoalkan kebenaran pengetahuan. Pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang telah memenuhi unsur-unsur epistemologi yang dinyatakan secara sistematis dan logis. Berkaitan dengan pemikiran, terdapat 4 jenis kebenaran yang secara umum telah dikenal oleh banyak orang, yaitu kebenaran religius, yang selanjutnya kebenaran filosofis, kebenaran estetis, dan kebenaran ilmiah. Selanjutnya, hubungan epistemologi dengan pendidikan. Guru sebagai subjek pendidik mestilah memiliki pengetahuan dasar mengenai seluk-beluk sistem, metode, segala sesuatu yang terkait dengan pengetahuan yang akan diajarkannya. Tugas utama seorang guru selalu diasumsikan dengan aspek pengembangan intelektual subjek didiknya. Oleh karena itu, adalah suatu kemestian bagi seorang guru untuk mendasari apapun keputusan-keputusan dalam lingkup akademiknya dengan prinsip-prinsip pengetahuan yang reliable. Tidak saja ketika ia membuat pertimbangan dalam memutuskan rencana kegiatan pembelajaran, tetapi juga ketika ia melaksanakan dan mengatur strategi dan metode yang tepat guna bagi pembelajaran itu sendiri. Oleh karena itu, epistemologi sangat berperan penting dalam dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Epistemologi diberlakukan dalam pendidikan antara lain dalam hubungannya dengan penyusunan dasar kurikulum. Pengetahuan apa yang harus diberikan pada anak didik diajarkan di sekolah, dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan dan cara menyikapinya seperti apa. Lahirnya KBK atau kurikulum berbasis kompetensi adalah salah satu usaha baik dari pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia, baik dari segi kognitif, efektif, dan psikomotor, di mana pendidikan yang sebelumnya lebih mengarahkan siswa pada aspek kognitif saja. Yang selanjutnya yaitu implementasi epistemologi pendidikan menurut beberapa aliran. Ada beberapa pengertian epistemologi yang memahami apa epistemologi yang diungkapkan para ahli yang dapat dijadikan pijakan untuk memahami apa sebenarnya epistemologi itu. Dan berikut adalah pendapat menurut beberapa aliran filsafat mengenai epistemologi. Yang pertama yaitu epistemologi idealisme. Epistemologi idealisme ini meniscayakan kurikulum yang digunakan dalam pendidikan lebih berfokus pada isi yang secara objektif menyediakan beragam
pengalaman belajar sebanyak-banyaknya pada subjek didik untuk mampu mengarahkan jiwanya pada raga realitas yang akan memperkukuh secara berpikir dan analisisnya terhadap keseluruhan realitas pengalamannya. Yang kedua yaitu epistemologi realisme. Epistemologi pendidikan dalam realisme adalah proses ilmiah yang ditunjukkan pada hal-hal yang berkenaan dengan ragam persoalan pendidikan seperti mengenai realitas, peserta didik, pendidik, dan isi pendidikan, strategi lain sebagainya yang dapat digunakan oleh seorang atau kelompok orang sebagai dasar utama dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Yang ketiga yaitu epistemologi pragmatisme. Menurut kaum pragmatisme, tidaklah dikaitkan pengetahuan jika tidak membawa pada perubahan bagi kehidupan manusia. Jadi nilai pengetahuan dilihat dari kadar instrumentalnya yang akan membawa akibat-akibat baik yang setelah atau yang akan dihasilkan oleh ide pikiran dalam dunia pengalaman nyata. Yang keempat yaitu pengaruh epistemologi. Secara global, epistemologi berpengaruh terhadap perbedaan manusia. Suatu perbedaan sudah tentu dibentuk oleh teori pengetahuannya. Epistemologi mengatur semua aspek studi manusia dari filsafat dan ilmu murni sampai ilmu sosial. Epistemologi dari masyarakatlah yang memberikan pengetahuan dan koherensi pada tubuh ilmu-ilmu mereka itu suatu kesatuan yang merupakan hasil pengamatan dan sistem nilai mereka. Mohon sampai sini saja. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.